Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, saat ini vaksin untuk COVID-19 belum tersedia. Namun banyak gejala penyakit ini dapat diobati dan perawatan sejak awal oleh tenaga kesehatan dapat mengurangi bahaya penyakit ini. Dan tentunya diperlukan kewaspadaan untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19. Nah, apa saja yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi virus ini? Baik, saat ini telah hadir bersama kita Kepala Puskesmas Cempaka Oku Timur, Bapak Dr. Enda Rukmana MKes, dan Bapak Firdaus AMKep selaku surveillance dan sekaligus koordinator COVID dengan inovasinya, Geram pada COVID. Baik, selamat datang Pak Enda, ketemu lagi kita, dan Pak Firdaus. Iya, sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak, saat ini inovasinya, ini kita ketemu lagi nih Pak ya. Semoga tidak bosan untuk menyampaikan kepada sahabat inovasi di rumah tentang pentingnya inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan ya Pak ya. Oke, baik Pak Enda, ini apa sih yang melatar belakangi munculnya ide inovasi Geram pada COVID ini? Iya Pak. Terima kasih Ibu. Jadi inovasi ini namanya Geram pada COVID. Ini timbul dikarenakan adanya pandemi COVID kemarin ya. Iya. Ada pandemik, di situ kita keteteran karena jumlah kasus yang banyak ya. Iya. Kemudian angka kesakitannya tinggi, angka kematian juga tinggi. Kami dari Puskesmas Cempaka itu dengan jumlah staf yang tidak terlalu banyak, dengan wilayah kerja yang sangat luas, Iya. kami pun ikut keteteran. Iya. Kalau semua itu dibebankan kepada kami sebagai tim kesehatan yang ada di Puskesmas. Nah, oleh karena itu kami membuat inovasi ini. Iya. Melibatkan masyarakat. Kami kasih nama Geram pada COVID. Itu ada singkatannya. Jadi Geram itu gerakan masyarakat, Iya. padanya itu peduli, awasi ya, dan antisipasi COVID. Tujuan utama daripada inovasi ini adalah membuat ya peran serta masyarakat ya untuk peduli, Iya. ya, memperhatikan kepada masyarakat yang ada di wilayah desa mereka agar ya bisa menjaga diri dan keluarganya dari wabah penyakit COVID ini tadi. Iya. Itu intinya. Intinya di situ ya Pak Iya. ya. Oke, baik. Ini pasti prosesnya panjang ya. Iya. Mungkin Pak Firdaus nih sebagai surveillance sekaligus koordinator untuk COVID Pak ya. Bisa dijelaskan Pak, apa sih, bagaimana sih prosesnya? Ya, prosesnya itu pertama kami untuk pendataan COVID, itu pendataan orang pendatang, dan kami harus kerjasama sama masyarakat atau perangkat desa, Bu. Iya. Ya, agar didata agar enggak jadi banyak penderita COVID, jadi pendataan orang pendatang. Jadi setiap pendatang yang datang ke Wilayah Cempaka, kerja, iya, kerja itu kita. didata ya. Iya. Oke, baik. Apakah mereka juga harus melakukan tes Pak sebelum berada di Cempaka seperti itu? Ya, jadi gini Bu. Mm-mm. Jadi gerakan Geram pada COVID ini, kita yang pertama tadi melakukan komitmen dulu. Ya. Bahwa inovasi ini siap dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah yang ada di desa maupun kecamatan. Iya. Jadi kita rapat dulu di lintas sektoral, dihadiri oleh camat, oleh kades, oleh kader, oleh puskesmas, bidan desa semua ya, termasuk nanti Babinsa, Babin Kaptipnas ya, itu harus semua. Nah, setelah inovasi ini ada, maka kita meminta ya kepada masyarakat untuk membuat desa-desa tangkal COVID. Iya. Ya.
gerakan desa-desa tangkal Covid tadi, di mana di situ ada petugas piket jaga. Iya. Ya, jadi kita buat petugas piket jaga hari Senin siapa, hari Selasa siapa. Tujuannya agar warga yang datang ya atau pendatang yang mau masuk ke suatu wilayah desa itu mendata dulu, memberikan informasi permisi dahulu lah di data. Tujuannya apa? Kita ingin mengetahui riwayat perjalanan warga kita ya. Misalnya dia habis bepergian dari daerah-daerah yang zona merah. Kemudian kita juga akan bertanya apakah dia pernah kontak dengan pasien atau penderita COVID. Di situ tadi Bu, apabila kita mendapatkan informasi ada warga yang baru bepergian lah ya dari daerah yang zona merah atau ada riwayat pernah kontak dengan pasien COVID, di situ nanti pihak kita itu diwakili oleh bidan desa yang sudah dilatih pemeriksaan laboratorium, itu akan melakukan pemeriksaan yang namanya rapid antigen. Nah, jadi perwakilan dari Puskesmas Cempaka itu adalah bidan desa yang ada di Poskesdes masing-masing, tapi mereka sudah dilatih. Nah, jadi kalau dicurigai kita periksa, Bu ya, dengan rapid antigen. Nah, apabila itu nanti ada hasilnya, misalnya positif, kalau dia positif, maka bidan desa akan telepon ke Puskesmas, tindak lanjutnya baru kita putuskan apakah kita rujuk atau tidak. Kemudian kalau ada riwayat pasien itu kontak, hasil laboratorium negatif, tapi dia punya riwayat kontak dengan pasien COVID dan dia pernah berpergian dari daerah zona merah, maka pasien ini harus melakukan isolasi mandiri dan kita lakukan karantina yang ada di desa masing-masing. Tujuannya jangan sampai si pendatang ini nanti bisa menularkan penyakitnya ke membawa warga. bibit ya. Ya, membawa bibit COVID tadi ke warga desanya. Oke. Untuk pendataan sendiri Pak, apakah itu menggunakan formulir, jadi maksudnya manual ataukah memang terdata secara komputerisasi seperti itu? Kalau yang kita lakukan selama ini Bu, sifatnya seperti manual ya, pendataan biasa seperti manual. Jadi kita catat ya nomor, nama, tanggal gitu ya. Kemudian nama keluarga yang dituju, kemudian sudah pernah berpergian kemana begitu. Itu ada datanya. Di mana di sini nanti linknya langsung ke Puskesmas nanti. Ya, jadi selain ada di desa ya data itu juga nanti ada di Puskesmas. Nah, ini nanti dikoordinir oleh tim surveillance tadi, tim Satgas Covid. Jadi ada datanya di sini. Jadi ada datanya di Pak Ada Firdaus di ya Pak Firdaus. Nanti Pak Firdaus melapor dengan saya sebagai kepala Puskesmas. Oke, baik. Berarti nih, apabila seorang pendatang ada yang mungkin dicurigai memiliki kontak dengan penderita COVID, apakah mereka isomannya di rumah sendiri atau menyediakan tempat khusus seperti itu? Ya, jadi untuk isolasi warga-warga pendatang yang punya riwayat kontak atau dari zona merah, ini ada desa yang sudah menyiapkan rumah ya Bu ya, rumah isolasi namanya ada ya. Kalau memang itu sudah ada kita manfaatkan. Tapi bila itu tidak ada, maka kita lakukan isomannya atau isolasi tadi di rumah si keluarga pasien tadi atau yang dicurigain tadi, dengan catatan keluarga yang lain harus dikeluarkan. Seperti itu. Ya dikeluarkan ya. Jadi mereka datang ke rumah situ dalam keadaan kosong. Jadi keluarga yang ada di dalam rumah dikeluarkan dulu, takut mereka terbawa. Nah, di sini Bu ya yang inovasi geram ini, setelah mereka diisolasi, itu kan mereka 14 hari Bu isolasinya. Karantinanya 14 hari. Iya, mereka kan butuh makan kan. Iya, betul. Nah, jadi di sini peran juga Bu. Jadi peran dari pemerintah desa, peran dari masyarakat untuk menanggung lah Bu, membantu dalam hal itu tadi konsumsinya sehari-hari ya. Konsumsi sehari-hari itu nanti kepala desa yang mengatur. Mungkin zonanya itu adalah zona RT ya, RT berarti nanti yang membuat makan untuk mereka ya. Setelah itu Bu, untuk isolasi ini tadi kan perlu pemantauan Bu, perkembangan kesehatan. Nah, itu kami pihak Puskesmas, kami kewalahan kalau kami terus terjun ya. Betul. Memang kami pantau melalui HP Bu. Ya, kami melalui HP pantau bagaimana perkembangannya hari ini, ada gejala tidak. Nah, kami
memantau kesehatan, tapi kami tidak bisa memantau si pasien ini, si penderita ini, apakah dia keluar rumah atau tidak, Iya, betul. ya kan? Nah, dia patuh tidak dengan isolasi tadi. Mm. Nah, dia patuh tidaknya dia isolasi itu yang mengawasi masyarakat melalui perangkat desa, Bu. Iya. Ya, baik itu dari RT maupun RW. Nah, disinilah makanya kita perlu kerjasama. Jadi kerjasamanya banyak Iya, ya tim Bu. terkait Iya. ya. Jadi memang melibatkan masyarakat juga, Pak ya. Melibatkan Oke. itu karena pihak puskesmas ini personilnya kurang. Iya. Karena satu, yang kedua ruang lingkupnya kan terlalu jauh, Terlalu Bu. jauh, Iya, benar, wilayah Bapak. kerjanya terlalu luas Iya. itu, Bu. Makanya perlu banyak sekali tim yang terlibat di sini kan. Iya, Bu, itu. Terutama Pak Firdaus nih Iya, sebagai iya. koordinator COVID-nya, Pak ya. Iya. Oke, luar biasa sekali, Pak. Tapi selama menjadi koordinator COVID apa pernah kena nih, Pak? Pernah Iya. kami Pernah ya? selesai dari Keluarga, Bu. pemeriksaan di lapangan, pulangnya saya langsung dites, ternyata saya positif. Iya. Iya. Tapi alhamdulillah Pak ya, hingga saat Alhamdulillah, ini ya. sehat walafiat. Jadi ya masyarakat juga tidak perlu takut sebenarnya dengan virus ini. Yang penting kita selalu menjaga kebersihan, patuh protokol kesehatan seperti itu, Pak ya. Iya. Oke, baik Bapak. Untuk selanjutnya nih Pak, mau dikembangkan bagaimana nih inovasinya, Pak? Ya, inovasi ini harus terus dikembangkan selama pandemi COVID ini masih ada di Masih Indonesia. berlangsung ya. Iya. Ya, karena gini, kita jangan sampai ya lengah ya. Iya. Karena COVID ini ada strain-strain yang lain ya, Iya, generasi-generasi yang lain ini, Ada Bu, yang generasi. lebih ganas, lebih berbahaya. Iya, Jadi inovasi ini harus tetap kita pertahankan dan mungkin kita lebih kembangkan lagi ya untuk desa-desa yang lain atau kecamatan yang lain ya, Iya. agar bisa mengadopsi lah ya, Iya. melaksanakan inovasi, mencontoh inovasi kita agar ya memberikan peran serta kepada masyarakat Iya. bersama-sama dengan pihak puskesmas dan aparat pemerintah Iya. ya, sama-sama kita peduli, awasi dan antisipasi COVID. Iya, luar biasa sekali nih Pak. Oke, baik Pak Enda, Pak Firdaus. Ini satu lagi nih, apa sih yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi di rumah, terutama nih tentang geram pada COVID ini? Iya. Ya, jadi pesan kami kepada seluruh pemirsa ya, semua ya, kepada masyarakat kami yang ada di Kecamatan Cempaka agar tetap ya waspada dengan COVID ini karena pandemi COVID ini belum berakhir. Iya. Tetap laksanakan protokol kesehatan COVID dengan 5M. Yang utama lagi, tidak perlu kita takut berlebihan, tapi kita budayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Iya, luar biasa. Mungkin Pak Firdaus bisa menambahkan, ada yang ingin disampaikan Pak Darp kepada sahabat inovasi di rumah? Ini kami sampaikan untuk khususnya pada masyarakat kita, yang penting untuk mentaati prokes kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Iya. Agar pandemi COVID ini segera berakhir. Amin, alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ya. Enda, Pak Firdaus atas kehadirannya di podcast kami di One Day One Innovation, Pak. Tetap terus menginspirasi sahabat inovasi di rumah dengan Insya Allah, inovasi-inovasinya yang lebih luar biasa lagi. Dan kami tunggu Pak ya, inovasi selanjutnya dari Okut dan khususnya Puskesmas Cempaka, Pak ya. Oke. Baik. Sahabat inovasi, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat sudah seharusnya menjadi kebiasaan sehari-hari. Meski terkesan sederhana, pada kenyataannya masih banyak orang yang kurang memperhatikan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat bagi kesehatan diri sendiri, keluarga, dan juga lingkungan sekitar. Dan sahabat inovasi, untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar pada podcast One Day One Innovation, dan jangan lupa like serta subscribe-nya. Dan kita juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian sahabat inovasi, salam inovasi. Salam inovasi.